Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang sadayana biasa neraskeun riungan Ahad disarengan ku hujan anu tiba-tiba. Mudah-mudahan urang tiasa memanfaatkan situasi ieu sasae-saena. Mudah-mudahan hujan teu ageng teuing sareng teu langit. Urang suhunkeun ka Allah. Mudah-mudahan hujanna raat. Bismillahirrahmanirrahim. Urang suhunkeun ku doa nu pernah didaukeun ku Rasul, nyuhunkeun supaya hujan taat. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma arina afwaka kama araitana rahmatak. Allahumma arina afwaka kama araitana rahmatak. Allahumma arina afwaka kama arataina rahmatak. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Wallahu a'lam bimuradi. Wa ma 'allamnahu, dan tidaklah kami mengajarkan kepada Muhammad asy-syi'ra, mengajarkan syair. Wa ma yanbaghi, dan tidaklah layak, tidaklah pantas syair lahu bagi Muhammad. Tafsirannya ay wa ma 'allamna, wa ma 'allamna, dan kami tidak pernah mengajarkan Muhammadan, kepada Nabi Muhammad, asy-syi'ra, syair. Salah satu bentuk syair di Indonesia ada yang disebut puisi, ya, syair. Wala yasihhu,
dan tidak sah, wala yaliku dan tidak layak, bihi bagi Muhammad, an yakuna syairan menjadi seorang penyair. Penyair di Indonesia disebutnya pujangga. Tidak pantas dan tidak layak Muhammad itu sebagai seorang pujangga. Bukan sama sekali. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, haza firman Allah ini, yakni kalimat wa ma'allamnahu syi'ra, adalah raddun sebagai bantahan alal kuffari terhadap orang-orang kafir fi qaulihim tentang perkataan orang kafir, innahu syairun, sesungguhnya Muhammad itu seorang pujangga, seorang penyair. Wa innama atabihi, oleh Muhammad, min qabilis syi'ri, adalah termasuk dari jajaran atau dari jenis syair. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bisyairin, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bisyairin, bahwa Rasul itu bukan seorang penyair. Wal Qur'anu laisa bisyairin, dan Al-Qur'an juga bukan syair. Karena syi'ra, karena sesungguhnya syair itu kalamun muzakhrafun, adalah pembicaraan muzakhrafun yang dihias-hias. Muzakhraf itu yang dihias, yang diperindah gitu. Mauzunun, yang ditimbang, maksudnya ditimbang itu ada ukurannya, ada ketentuannya. Kita mengenal dalam puisi juga ada bentuk AA, AA, AB, AB, ya. Ada terikat dengan ujung bunyi suku kata, terikat dengan jumlah suku. Ya, ini bantahan. Mabniyun ala khoyalat, syair itu mabniyun, didasarkan, alal khoyalati, kepada khayalan-khayalan, imajinasi. Nah. Wa auham wahiyah, dan bayangan-bayangan yang ya, kadang-kadang mengerikan, menakutkan, atau sesuatu yang mengembirakan. Syair kan begitu. Kalau menyipati sesuatu itu, seorang pujangga itu dengan sesuatu yang jauh dari kenyataan itu. Karena memang hakikatnya adalah hanya sebuah khayalan, itu syair. Ya, sedangkan Al-Quran sama sekali tidak seperti itu. Dan bagi seorang Rasul Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak layak syair itu.
Tidak patut. Oleh karenanya pernyataan Allah dalam Al-Quran, wa ma yanbaghi lahu, dan tidaklah layak atau tidak patut syair buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta qila, sehingga sampai ada dikatakan di dalam syair itu, u'adzibuhu ukadzibuhu, u'adzibuhu, aku terus ukadzibuhu, aku mendustakannya. Fa aina dzalika minal Qur'anil aziz, maka fa aina dzalik, betapa jauhnya hal itu, minal Qur'anil aziz, dari Al-Qur'an yang mulia, alladzi tanazzaha, yang bersih suci, an mumasalati kalamil basyari, dari menyerupai kalam atau pembicaraan atau perkataan manusia. Jadi begini, ini ya, di masa itu menurut catatan sejarah, bangsa Arab itu sedang menggandrungi sebuah budaya, yaitu lomba berbahasa, ya, lomba bersyair. Saya pernah mendengar guru saya menyebutkan bahwa di Ka'bah pada saat itu tergantung syair-syair terbaik di sekitar Ka'bah itu. Sampai ada 7 pemenang yang tingkat dunia itu. Kenapa tingkat dunia? Karena yang ikut bersyair dalam bahasa Arab hanya orang Arab itu. Disebut al-mu'alaqatus sab'ah, 7 karya sastra yang digantungkan di Ka'bah, itu karya-karya terbaik. Dan puncak kebanggaan mereka itu dalam bahasa itu, dalam bermain bahasa. Ya. Maka di saat itu Allah menurunkan mukjizat yang paling agung itu adalah berupa Al-Quran, yang dari sudut keindahan bahasanya tidak bisa ditiru oleh para juara-juara syair itu. Belum lagi jangkauan makna dan kedalaman maknanya. Jadi kalau syair ada yang puncak keindahannya itu dari sudut bahasa, tapi kosong maknanya begitu. Ada yang menekankan kepada makna, tapi biasanya bahasanya tidak terlalu indah, itu syair. Maka kelemahannya di sana. Nah, ketika Al-Quran turun, bahasanya amat indah dan mengalahkan keindahan karya-karya sastra, lebih jangkauan dan kedalaman makna yang dikandungnya. Maka oleh karena itu, menurut cerita, orang-orang yang mempunyai zauq lebih tinggi, rasa keindahan lebih tinggi, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, maka merekalah yang pertama kali tunduk. Dan orang yang mempunyai ketajaman, kecerdasan yang paling tinggi terhadap makna yang dikandung Al-Quran, maka mereka itulah yang pertama kali akan menerima Al-Quran. Jadi kenapa? Karena mereka tentang sastra ini, tentang syair ini, mereka sudah sampai puncaknya. Dan ternyata ketika Al-Quran datang, yang disebut puncak syair itu adalah jauh di bawah Al-Quran. Oleh karenanya, orang-orang yang pada saat itu mungkin ada yang merasa tersaingi dengan Al-Quran itu, atau karena mereka tidak mampu mengungkap makna yang dikandung Al-Quran, bahkan tidak mampu menyaingi keindahan bahasanya, maka mereka menuduh
bahwa Muhammad itulah rajanya syair gitu. Muhammad itu adalah rajanya sastrawan pada itu. Nah, untuk membantah hal itu kata Imam Al-Qurtubi, maka ayat ini diturunkan. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidaklah layak, tidak patut bagi Muhammad itu bersastra ya, bersyair itu. Maka Muhammad laisa bisyairin, bukanlah seorang penyair, bukanlah seorang pujangga. Itu. Selanjutnya berdasarkan ayat ini, wa qad aktsaron nasu fi dzammi syi'ri. Manusia telah banyak mencela tentang syair. Wa madahahu, dan ada yang memujinya. Jadi dengan turun ayat ini, maka sikap manusia ada dua macam. Ada yang habis-habisan itu, aksaro itu, mengecam syair, dan ada yang justru memuji syair. Yang mengecam syair karena tadi bahwa syair itu tidak layak bagi Nabi Muhammad. Maka sesuatu yang tidak layak bagi Nabi Muhammad tidak layak pula bagi umat Nabi Muhammad. Kira-kira begitu memanainya. Maka mereka akhirnya mengecam habis-habisan tentang syair. Adapun orang yang tetap memuji syair, mereka memahami Muhammad itu seorang Rasul, dan apa yang disampaikan olehnya, yang dibawa olehnya adalah wahyu. Kalau Nabi Muhammad tidak layak bersyair karena sudah punya sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya dari syair, yaitu Al-Quran. Sedangkan bagi umatnya, karena tidak akan tertukar dengan wahyu, maka syair itu tidak apa-apa, boleh saja. Oleh karena itu, maka sampai hari ini tentang syair dalam pandangan umat Islam, manusia tetap dibagi dua, atau ada dua pandangan. Ada yang memuji dan ada yang mengecam gitu. Tapi umumnya mengikuti yang memuji, karena dengan batasan tadi lebih rasional gitu. Kalau Allah mengecam di sini tentang syair, itu karena memang Nabi Muhammad akan menerima wahyu. Kalau Nabi Muhammad berkenan bersyair, nanti bisa-bisa tertukar antara syair dengan wahyu. Sedangkan bagi yang bukan Nabi, untuk umat Nabi Muhammad, karena tidak menerima wahyu, tidak mungkin syair tertukar dengan wahyu. Oleh karena itu, silahkan saja dikembangkan. Makanya sampai hari terutama di Indonesia, di setiap level itu kan, dari mulai lingkup tertinggi terus sampai ke daerah 1, daerah 2, sampai ke desa-desa, orang gemar. Bahkan tidak jarang dalam sebelum pidato atau sesudah pidato atau di tengah-tengah pidato menyelipkan pantun gitu kan. Itu adalah bagian dari syair. Berarti itu dia punya anggapan bahwa syair itu tidak haram bagi umat Muhammad. Tapi tentu ada batas ya, yaitu tidak sampai berlebihan. Satu surat yang dinamai Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu jamak dari syairun. Tapi di sana juga digambarkan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghabun. Para penyair itu, para pujangga itu suka diikuti oleh al-ghawun, orang-orang yang berperangai tidak baik. Tapi ujungnya ada illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Anu kadituna idza asobahumul baghyu hum yantasirun.
atau diserang oleh al-baghyu, oleh kejahatan, hum yantasirun, mereka membela diri atau menolong, mengambil pertolongan. Cara mereka membela diri, cara mereka menolong ketika diserang itu, yaitu dengan sesuai dengan serangannya gitu. Kalau orang lain, maksud saya orang-orang yang di luar Islam menyerang Islam dengan syairnya, dengan karya sastranya, tentu saja umat Islam tidak akan membalas dengan bom atau dengan senjata. Maka balasannya pun dengan bahasa juga. Maka itulah yang dipuji oleh Al-Quran. Oleh karena itu, maka syair, ketika syair iman dan isinya justru untuk membela Islam, untuk menyiarkan Islam, itu tentu saja menjadi terpuji. Maka akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa syair dalam Islam itu bisa ada dua macam, tergantung siapa yang membuat syair itu dan tergantung kepada isi dari syair itu. Kalau isi dari syair itu untuk menggambarkan gagahnya seorang pejuang Islam, untuk memotivasi anak-anak muda supaya menjadi pejuang Islam, yaitu tentu saja syair yang terpuji. Atau syair yang menggambarkan betapa indahnya kehidupan ketika dibangun dengan kebersamaan, didasarkan kepada menjunjung tinggi martabat bangsa. Tentu saja syair-syair itu yang bagus. Umumnya yang dilarang itu syair-syair yang hanya menggambarkan kecantikan seorang wanita begitu, atau menggambarkan gagahnya seorang pemuda yang berani mengalahkan temannya, dan yang direbutkannya hanya seorang wanita atau hanya seorang kaya. Tentu saja syair-syair semacam ini masuknya kepada sesuatu yang tidak terpuji, dan wajar saja kalau di dalam Islam hal semacam ini adalah dilarang. Maka sekali lagi, kalau Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah diajari syair oleh Gusti Allah, dan syair tidak layak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi umatnya, ya, bersyair, bersastra silahkan saja. Alhamdulillah, sekarang ya makin berkembang ilmu bahasa, dan para pujangga Islam juga menangkal serangan-serangan. Ada yang mendustakan Islam, ada yang mendustakan Al-Quran langsung. Dibantahnya karena tidak mungkin orang lain menyerangnya dengan kata-kata, kita membalasnya dengan senjata. Itu kan tidak adil itu. Maka oleh karena itu di sini dikemukakan ada beberapa pembicaraan itu, kalam itu ada yang tidak baik. Inilah barangkali yang paling bijak, ya, yang paling adil kata-kata itu, bahwa tidak mutlak-mutlakan syair itu dilarang. Pasti dunia akan tegang selalu kalau tidak ada syair itu. Semua yang pidato misalnya puas, kurang menarik gitu kan. Akhirnya maka ada pendapat kedua, kalau begini bisa yang pidato itu dengan bahasa yang menarik. Itu ada sejarah, ya, di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada wataknya itu atau karakternya itu kan berbeda. Ada karakter yang selalu serius dan selalu dikaitkan kepada akhirat,
Bakar Siddiq. Tidak pernah ada guyonan, tidak pernah ada kata-kata yang kurang bermanfaat. Apalagi perilaku, kata-katanya saja sangat dibatasi Abu Bakar itu. Hanya berbicara yang baik dan penuh dengan kelembutan. Tidak pernah berkata-kata yang kasar. Tapi ada tipe lagi yang serius dan keras gitu. Sangat sensitif. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kemudian ada yang keras, tapi suka hazal juga, suka kadang-kadang ada guyonnya, tidak selalu serius. Ali bin Abi Thalib. Nah, suatu hari ada seorang sahabat, saya lupa namanya sahabat itu, bertemu di pagi hari dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bertanya, "Kaifa asbahta?" Apa kabar kamu di pagi ini, kira-kira begitu. Sahabat ini menjawab, "Asbahtu akrahul haqqa." Pada pagi ini saya membenci al-haq. Jahla, saya senang dengan kebodohan. Terus panjang sampai akhirnya ada kata-kata wa amliku ma la yamlikuhullah, dan pagi ini saya memiliki sesuatu yang Allah pun tidak memilikinya. Wah, Sayyidina Umar mendengar kata-kata ini marah luar biasa. Sehingga marah memaki-maki, tentu saja dengan bukan makian yang membenci, tapi sudahlah kamu jangan mendekat saya kalau ngomongin seperti itu. Nah, tidak lama kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib datang, di wajah Sayyidina Umar itu masih tampak bekas-bekas marah gitu. Matanya masih berbinar-binar, terus di wajahnya masih kelihatan marah. Sayyidina Ali langsung bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ra'aitu fi wajhika atharul ghadab." Maaf Amirul Mukminin, saya melihat di wajahmu ada bekas-bekas marah. Kata Sayyidina Umar, "Iya, saya habis marah." "Kenapa?" kata Sayyidina Ali teh. "Itu ada sahabat kita, dia itu bilangnya yang pertama akrahul haq. Kemudian kesananya ujungnya wa amliku ma lam yamalikuhullah. Saya memiliki sesuatu yang Allah pun tidak miliki." Sayyidina Ali langsung tersenyum. "Oh itu, dia tidak salah Amirul Mukminin." Sayyidina Umar heran. "Kenapa kamu bisa bilang tidak salah? Dia membenci al-haq." Ingat, kata hak itu maknanya banyak. Ingat, Allahu haqqun, was-sa'atu haqqun, Al-Quran haqqun, yang dia maksud pada pagi ini akrahul haq, aku membenci hak, artinya aku membenci kematian. Jadi kalau dipahami oleh Sayyidina Ali jadi cair begitu, tidak. Tapi itu yang berbahaya ujungnya Ali. Apa? Wa amliku ma lam yamlikuhullah. Aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Allah. Oh iya, itu benar sekali kata Sayyidina Ali. Kenapa? Kan Allah itu maha sempurna. Allah itu maha agung, maha mulia. Sedangkan kita maha kekurangan, maha hina, dan maha tidak terpuji. Nah, itulah yang tidak dimiliki Allah, kan dimiliki oleh makhluk. Ya, bisa kebayangkan kurang Sayyidina Umar udah ngaleos gitu kan. Tapi marahnya berhenti. Kita itu jangan terpancing.
sesuatu yang diungkapkan dalam guyonan tidak bisa dipahami dengan serius. Bisanya jadi menganggap orang lain itu salah, ngaco dan sebagainya. Jadi alurnya harus ada konteksnya itu kan kata-kata itu. Jadi ada kontennya itu, ada kontennya dan ada konteksnya juga. Jadi harus antara materi yang disampaikan, cara menyampaikan, tempat dan waktu menyampaikannya pun harus dipelajari. Sesuatu yang disampaikan dengan dalam bentuk guyonan tidak bisa ditanggapi serius. Itu akhirnya kan jadinya jadi masalah. Padahal kalau memahaminya secara jernih, oh iya ya. Jadi sering terjadi dari dulu itu sampai sekarang. Jadi itu tergantung kepada tipe manusianya. Maka kita tidak usah kagetan lah mendengar hal-hal macam itu ya. Nah itu jadi bisa satu kalimat itu bisa berujung kepada sesuatu yang tidak baik ketika kita salah memahami. Istilahnya apa? Gagal paham. Gagal paham ya. Di kita juga banyak ya. Waktu di pondok kan sering ayah santri dewasa ketika dia mengajar bahasa Arab, kalau qala yaqulu itu kan artinya berkata. Pada saat itu sedang mengajarkan hal-hal yang membatalkan wudu gitu kan. Yang membatalkan wudu ada berapa? Disebutkan 1, 2, 3, 4. Bagaimana ada bahasa Arab yang ungkapannya begini, man qala tahtas syajar batola wudu'uhu. Tentu saja santri yang sedang ngaji itu kaget. Kalau kola itu berkata man kola tahtas syajar, maka santri itu mengartikan barang siapa yang berbicara di bawah pohon batola wudu'uhu, maka wudunya batal. Sedangkan berbicara itu tidak termasuk hal yang membatalkan wudu. Kumaha ieu teh Kang? Nya sok teangan cenah eta naon artina man qala tahta syajar itu. Akhirnya ya santri baru tidak bisa menemukan, terus akhirnya dibawa ke santri yang lain, santri senior juga. Tadi cenah keur ngaji Pak Ustad anu nyebutkeun aya hadis cenah man qala tahta syajar batola wudu'uhu, barang siapa yang qala berbicara di bawah pohon wudunya batal. Ternyata santri senior juga tidak semuanya paham gitu, kalimat itu. Oh, padahal ternyata kola itu ada dua kan, ada kola yaqulu, ada kola yaqilu. Kalau kola yaqulu artinya berbicara, kalau kola yaqilu koelulatan artinya tidur kan. Jadi man kola tahta syajar, barang siapa yang tidur di bawah pohon, ya jelas batal wudunya. Jangankan di bawah pohon, di bawah langit juga batal kalau tidur itu. Oh, baru itu terungkap. Nah, memahami semacam itu, ya maka kita harus hati-hati. Jangan hanya memahami kata-katanya saja, tapi konteksnya juga gitu. Ada kadang-kadang kata-katanya juga. Banyak hal-hal semacam itu. Ada lagi man akalat dubab dakhalal janah. Dubab itu lalat. Kan santri baru akan mengartikan barang siapa yang makan lalat dia akan masuk surga. Padahal bukan al-jannah, janah. Janah itu sayapnya. Barang siapa yang makan lalat maka sayapnya pun termakan begitu kan. Nah, itu jadi polemik juga itu. Hadis dari mana itu? Man akalat dubab dakhalal jannah. Yang makan lalat masuk surga. Padahal siapa yang makan lalat dari laleur maletik di picinan halajang-jangna beuki leutik. Nah itu. Nah, 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 itu. Nah,
Jadi ini tambahan saja ini. Kalau Al-Quran tidak ada sama sekali syair, dan syair tidak layak bagi Nabi Muhammad, dan tidak ada guyonan di dalam Al-Quran. Kemudian sedikit saya tambahkan, karena tafsir yang kita baca ini tafsir berbahasa Arab, ya. Sedangkan makna yang terkandung di dalam bahasa Arab itu, banyak kata-kata yang ada kata mutaradif kan gitu, yang berbeda kata-katanya tapi mempunyai ini saran ya, kita membaca satu itu. Kalau kita mangih kata-kata kieu teh biasana sok dihareukeun kieu, ternyata cari coba, dan kamus jangan hanya punya satu ya. Kamus bahasa Arab itu paling tidak ada 3 untuk pembanding. Karena dalam kamus ini kalimat ini artinya ini, tapi di kamus yang lain artinya berbeda. Kenapa ini bisa berbeda? Oh, ternyata konteksnya lain. Itu yang disebut siapul kalamnya beda, uslubnya pun bisa berbeda. Itu ketinggian dan keagungan Al-Quran itu, baik dilihat dari susunan lafadznya, penempatan kalimatnya itu sudah tidak ada taranya, sangat hebat. Dan orang-orang yang sangat paham dengan syair bangsa Arab itu, dia menganggap mustahil ini kata-kata manusia. Kalau orang yang betul-betul kan sehebat ini. Kenapa? Karena mau diserang dari aspek manapun, mental itu akan terpental. Baik dari penyusunan kalimatnya, penempatan kalimatnya, itu sampai kepada susunan dalam kalimat dalam satu ayat, penempatan ayat dalam satu surat. Coba saya tanya nih, di dalam Al-Quran kan ada surat-surat. Apakah surat itu judul? Coba. Ini. Bukan. Surat itu bukan judul. Lalu surat itu, nama surat itu apa itu? Ternyata semuanya. Karena itu tauqifi. Sesuatu yang hanya diletakkan oleh Nabi. Maka pasti memiliki makna. Itu bukan judul. Lalu kalau ayat itu bagian dari surat, dari sudut makna bisa jadi bukan. Karena ayat yang di surat ini bisa jadi ada yang disebut irtibat ya, hubungan dengan ayat yang jauh di belakangnya. Oleh karena itu saya tertariknya dengan ilmu tafsir ini setelah mempelajari hal-hal itu dari para guru ilmu tafsir dan membaca beberapa buku ilmu tafsir. Masya Allah, ini jadi kalau mau mempelajari Al-Quran tidak akan habis-habis itu, dan semakin sering akan semakin senang karena kita akan menemukan hal-hal yang terbanyak. Di dalam Zubdatul Itqan ya, di dalam Zubdatul Itqan ada satu kata di dalam Al-Quran yang memiliki makna lebih dari 10. Itu padahal satu kata.
Ketika kalimat ini bergandengan dengan kalimat ini, maknanya begini. Ketika kalimat ini sesudahnya disambung dengan kalimat ini, maknanya begini. Maka tidak habis-habisnya Al-Quran akan kita pelajari. Oleh karena itu, ada yang menyebut Al-Quran adalah bahrun. Itu adalah lautan yang tidak bertepi. Artinya seseorang yang mau mendalami Al-Quran, ibarat dia mau mendalami lautan. Dan Al-Quran itu dalamnya mungkin lebih dalam daripada lautan. Coba di laut itu ada apa? Yang pasti airnya. Terus ikan. Kerang. Karang. Tapi di laut juga ada mutiara. Urang tos ka laut atos di mana kukurilingan we di sisina nya. Mangih naon? Mangih kerang-kerang anu geus kasok cangkang kerang. Hanya itu yang kita dapatkan. Anu rada ka jero meusan menang lauk. Pancing ikannya dapat beberapa ekor dan ikan kecil-kecil. Tapi lihat yang mengambil ikannya bawa kapal atau memancingnya sampai ke tengah laut. Selain laut, ikannya besar-besar juga banyak. Masuk ke dalam. Bahkan yang sampai mendalami itu keluar. Al-Quran disebut bahrun sebagai lautan. Sok maca bungkul mah ibarat jelema nu kukuriling. Bahkan bisa ngabohongkeun urang. Buktina urang moal poe ka laut ngan ukur meunang kerang. Ngabohongan eta. Urang moal poe mancing ngan ukur meunang lauk leutik emang alatna ngan ukur pancing. Kira-kira seperti itulah ilmu bantu yang dimiliki oleh manusia ketika dia mau memasuki lautan makna yang ada dalam Al-Quran sangat tergantung kepada ilmu alat yang dimilikinya. Baru ngajinya nahu sorob gitu kan. Paling mempelajari Al-Quran itu hanya dari sudut tarkibnya saja, susunannya itu. Ningkat ngajinya sampai mempelajari Al-Jauharul Maknun yang sudah mempelajari gaya bahasa. Mungkin akan mempelajari Al-Quran, di sana sudah mulai mendapatkan makna-makna yang agak tersembunyi. Naik lagi ilmu bahasanya, ilmu gaya bahasanya dengan uqudul juman, maka akan tambah lagi. Naik lagi ngajinya ditambah dengan ilmu mantik, maka dia akan lebih mendalami Al-Quran. Oleh karena itu jangan heran kalau imamnya, ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu sangat dalam. Karena Imam Syafi'i bayangkan 8 tahun Al-Quran 30 juz sudah ada di kepala, 10 tahun kitab Al-Muwatta tulisan Imam Malik sudah pindah ke kepala, usia 11 tahun sudah belajar ilmu sastra, ilmu gaya bahasa. Bari urang itu yang sudah mempunyai dzauq Arab sesuai dengan dzauq. Di mana ya imam jadi loba ilmu? Nah, padahal ayat yang dibaca sama. Nah, ada orang mah kan tadi nama warna pancing dia paling kecerik geus lumayan hasilnya. Apalagi yang bawa kapal laut kan itu. Ikannya selain banyak, besar dan berbagai macam ikan didapat. Maka salah satu pernyataan Imamuna Syafi'i rahimahullah, setiap kali saya khatam Al-Quran,
tidak kurang dari 100 ilmu yang saya dapatkan setiap khatam Al-Quran. Bayangkan beliau khatam Al-Quran paling telat itu 3 hari. Itu dan selesai dalam sholat. Umumnya beliau sehari semalam selesai khatam Al-Quran setiap hari. Jadi berapa juta ilmu setiap seumur hidupnya beliau ketika khatam Al-Quran dapat ilmu baru. Tidak kurang dari 100 ilmu yang beliau dapatkan. Orang maca Al-Quran khatam nage setahun sekali gotong royong dina bulan Ramadannya. Maukur maca wungkul, maca nage tepati beres itu. Narek di mana tuh bisa mendalami Al-Quran? Bagaimana bisa menikmati Al-Quran? Itulah sebabnya maka saya tetap memotivasi siapapun terutama anak-anak muda untuk tetap rajin mempelajari bahasa Arab. Dan tujuannya jangan untuk supaya bisa terpilih jadi guide ketika wisata. Bukan, itu terlalu cetek, itu hanya akan dapat kerang saja nantinya itu dari Al-Qurannya itu. Supaya kita dapat mutiaranya Al-Quran. Artinya supaya kita betul-betul memahami Al-Quran. Memahami satu ayat Al-Quran itu kan jauh lebih baik dari 10 kali kita membaca menghatamkan Al-Quran. Memahami bernilai, kita rajin ya mempelajari Al-Quran. Mohon maaf pertama kurang. Yang kedua, melanjutkan perjalanan. Apa yang disampaikan ada sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkenan membuka hambanya yang banyak dosa ini. Dan azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi